Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika ya. Video pembelajaran ini adalah membahas mengenai materi matematika merasionalkan penyebut ya. Kita langsung aja untuk ke pembahasannya. Jadi merasionalkan penyebut ini adalah merasionalkan penyebut suatu pecahan merupakan mengubah pecahan menjadi pecahan baru yang ekivalen dengan penyebut bilangan rasional ya. Jadi untuk merasional penyebut ini biasanya untuk penyebutnya itu bentuknya masih bukan bilangan rasional ya, masih irasional. Sehingga nanti kita akan rubah bentuknya dari penyebutnya yang irasional itu menjadi bilangan rasional ya. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti untuk bentuknya ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Kalau umpamanya ada bentuk A dibagi dengan akar B, ini tinggal kita kalikan dengan perkalian pembilangan dan penyebut yang sama dengan penyebut dari soalnya. Nah, di sini kan soalnya A dibagi dengan akar B, maka soalnya sama. Nah, di sininya didapatnya dari mana? Didapatnya dari penyebutnya ini. Ya, kalau penyebutnya akar C ya ini berarti akar C dibagi dengan akar C. Kalau penyebutnya adalah akar 3, ya ini akar 3 dibagi dengan akar 3. Tapi ingat, adalah bentuk untuk yang A per akar B. Sehingga nanti didapat hasilnya adalah A per B kali akar B. Nah, seperti ini. Ya, ini prosesnya. Nanti kalau umpamanya dari A per akar B langsung hasilnya A per B akar B, itu pun tidak apa-apa. Nah, ini didapatnya dari prosesnya seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk yang pertama. Next, kita bentuk yang kedua. Nah, pembahasannya agak panjang. Bentuk C per A plus akar B. Ya. Untuk bentuk seperti ini, ya, bilangan perhatikan penyebutnya. Ya, nanti kita akan kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu adalah maksudnya, ya, akar sekawan dari penyebutnya itu kalau intinya sama, cuma untuk operasinya kita lawannya. Umpamanya kalau penyebutnya adalah A plus akar B, maka akar sekawannya karena dia penjumlahan menjadi A kurangi akar B. Ya, kalau penyebutnya pengurangan, A kurangi akar B, akar sekawannya yang pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Akar sekawan namanya. Nah, sekarang kalau umpamanya soalnya adalah C dibagi dengan A plus akar B, nah ini dikalikan dengan akar sekawan itu yang ini. Nah, akar sekawan dari penyebutnya. Ini ya, karena tadi A plus akar B, akar sekawannya adalah A min akar B dibagi dengan A min akar B. Ini harus dibagikan hasilnya 1, tidak merubah artinya ya. Ini adalah untuk mengubah nanti biar penyebutnya itu menjadi bilangan rasional. Nah, tadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi C ini dikalikan dengan A min akar B ya. Nah, kalau di sini nanti kita langsung aja. Ini kalau kita hitung seperti yang perkalian akar ya. Nanti hasilnya adalah ini A pangkat 2 dikurangi dengan B. Ya. A pangkat 2 kurangi dengan B. Itu kalau saya menerangkan biasanya akar pangkat dari kiri ya dikurangi dengan pangkat dari kanan. Nah, kirinya adalah A berarti A kuadrat. Pangkat dari kanannya, pangkat dari akar B kan hasilnya adalah B juga. Ya, ini. Untuk bentuk yang C per A min akar B, ini berarti akar sekawan dari A min akar B berarti yang ini. Karena pengurangan menjadi penjumlahan akar sekawannya. Ini, ya, berarti di sini C dikalikan dengan ini, ya, atasnya masih sama jadi C kali A plus akar B. Penyebutnya sama, ya, berarti kiri kuadrat kurangi dengan kanan kuadrat. Walaupun di sininya tadi plus ini min, jadi sama karena apa? Nah, ini kan sama aja bolak-balik ini. Jadi A kuadrat kurangi B. Ini adalah bentuk yang nomor 2.
Ya, pelan-pelan aja. Next, bentuk yang ketiga, ini kalau pecahannya adalah bentuknya C per akar A tambah dengan akar B. Ini pun nanti ada akar sekawannya seperti tadi. Sama, kalau penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan jadi penjumlahan. Nah, untuk bentuknya ini, kalau C per A plus akar B, ini akar sekawan dari ini sama, seperti yang bentuk nomor 2 ya. Ini cuma penyebutnya akar semuanya. Lalu tadi kan ada yang bukan akar ya. Nah, sama seperti tadi, kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Kirinya akar A dikuadratkan menjadi A. Kurangi kanan kuadrat berarti akar B kuadrat berarti B. Kurangi dengan B. Kalau atasnya ya tetap ya. Ini C kalikan dengan ini. C kali dengan akar A min B berarti tetap di atas ini. Ya. Berikutnya C dibagi dengan akar A min akar B. Nah, di sini akar skala dari akar A min akar B berarti ini. Ini sama, nanti kiri kuadrat kurangi dengan kanan kuadrat. Kirinya akar A berarti A. Ya, kuadrat dari akar A berarti A. Kuadrat dari akar B berarti B. Nah, di sini C-nya kalikan dengan ini. Ya, hasilnya adalah ini. Oke, ini adalah biasanya itu adalah bentuk-bentuk dari untuk yang dirasionalkan. Kita mulai untuk yang contoh soal saja untuk memantapkan dari tadi bentuk-bentuknya. Soalnya ada 5. Yang pertama adalah 6 per akar 3, yang kedua adalah 5 per 2 akar 6, yang tiganya adalah 2 dibagi dengan 2 min akar 6, empatnya adalah 7 dibagi dengan akar 2 tambah akar 3, yang kelima akar 5 kurangi, akar 2 kurangi akar 5, ditambah dengan akar 2 tambah dengan akar 5. Kita bahas satu per satu. Untuk yang pertama, 6 dibagi A3, ini berarti bentuk yang pertama ya. Berarti kalikan dengan pembilangan penyebutnya yang sama dengan penyebut dari soal. Karena penyebutnya adalah akar 3, di sini tidak ada operasinya, berarti kalikan dengan ini. Nah, ya. Nah, berarti berikutnya di sini 6 kali 6 kali akar 3, sini berarti 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya akar 9. Akar 9 sendiri ini adalah bentuk akar yang spesial, bisa disederhanakan menjadi 3. Ini kita bisa sederhanakan lagi. 6 dibagi dengan 3 jadi adalah 2. Ya. Berarti akar 3-nya kan sudah tidak bisa ya. Sudah tetap ini menjadi 2 akar 3. Sehingga jawabannya nomor 1, 6 per akar 3 adalah 2 akar 3. Next, yang nomor 2. Ini masih bentuk yang pertama, cuma divariasi 5 dibagi dengan 2 akar 6. Nah, kalau bentuk kayak gini, yang dikalikannya itu adalah yang bentuk akarnya aja. Tapi kalau umpamanya mau dikalikannya dengan 2 akar 6 dibagi 2 akar 6 pun bisa sebenarnya. Tapi itu nanti lebih menyulitkan ya. Kalau bentuk kayak gini adalah perkaliannya adalah pembilangan penyebutnya adalah bentuk akarnya saja. Karena 2 akar 6, kali ini adalah akar 6 per akar 6. Kita kalikan ya. Sekarang kita kalikan di sini 5 kali akar 6 jadi 5 akar 6. 2 akar 6 kali akar 6 jadi 6 kali 6 hasilnya berarti 36. Ini ya. Kita sederhanakan akar 36 berarti adalah 6. Ya, atasnya masih tetap. Terus 5 akar 6 tetap, 2 kali 6 berarti 12. Sehingga menjadi 5 dibagi dengan 12 kali akar 6. Ini adalah hasil dari soalnya nomor 2 dari 5 per 2 akar 6. Bentuk rasionalnya adalah 5 per 12 kali akar 6. Oke, gimana paham? Masih pelan-pelan ya. Nanti kalau belum paham ya diputar ulang aja, tidak apa-apa. Next, yang nomor 3. Nah, ini kalau nggak salah bentuk yang kedua ya. 5 per 2 akar kurangi akar 6. Nah, di sini berarti pakai akar penyebut, akar sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya adalah 2 min akar 6, maka perkaliannya pembilangan penyebut untuk yang dikalikan ini
berarti karena pengurangan jadi penjumlahan. Ya. Ini tadinya gimana? Kalau atas kalikan saja. Ya. Ini atas kalikan saja 5 kali dengan 2 akar 2 tambah akar 6 dari terus di atas sudah. Nah, yang ini istilahnya adalah kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Tadi ya saya ulang-ulang gitu ya. Jadi nggak usah menghafalkan yang bentuk tadi. Kalau kayak gini yang akar sekawan kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Kirinya 2 berarti 2 kuadrat kurangi kanannya akar 6 berarti akar 6 kuadrat. Gitu ya. Nah, kita kalikan di atas kayak gini artinya apa? 5 ini kalikan kedua-duanya. Berarti 5 kali 2 dulu 10. 5 kali akar 6 berarti 5 akar 6. 2 kuadrat 4. Dikurangi, tetap kurangi. Akar 6 dikuadratkan hasilnya berarti 6. Ya, akarnya dibuang saja. Dan lagi, ya hati-hati untuk yang pembilangnya. Nih, sering saya menemui kalau seperti ini 10 tambah 5 akar 6 ada yang 10 tambah 5. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu bisa dijumlahkan kalau 10-nya juga ada akar 6. Kalau kayak gini tetap aja. Hati-hati. Banyak yang teledor mengenai ini. Ya. Atasnya berarti ini udah bentuk sederhana, tidak bisa digabungkan. Ya kayak gini. Nah, yang bawah yang bisa 4 kurangi 6 berarti min 2. Ini ya, bisa disederhanakan. Ini berarti penyebut dari min 2 ini adalah pembagi penyebutnya dari 10 dan 5 akar 6. Ini dipisah. 10 bagi min 2 berarti 10 per min 2 dikurangi 5 per 2 ya. Tadi kan plus menjadi min karena minnya yang ini naik. Jadi 2-nya tidak ada minnya. Ya, akar 6. Nah, disederhanakan lagi pun bisa. 10 dibagi min 2 berarti min 5. 5 dikurangi 5 per 2 akar 6. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari soal yang nomor 3. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjut ke yang nomor 4. Ini bentuk yang nomor 3 kalau nggak salah. 7 dibagi 2 per 3. Nah, ini hampir sama cara mengerjakannya. Berarti kita kalikan akar sekawannya. Akar sekawannya dari ini berarti karena dia penyebutnya akar 2 tambah akar 3, maka akar sekawannya sama bilangannya tapi operasinya lawannya, jadi pengurangan. Nah, tadinya sama seperti yang tadi. Ini berarti atasnya kalikan biasa ya, 7 kali dengan ini, jadi 7 kali akar 2 min akar 3. Bawahnya, rumusnya tadi saya sampaikan, kiri kuadrat kurangi kanan kuadrat. Tidak masalah sini penjumlahan atau pengurangan. Ya, hasilnya selalu kiri kuadrat kurangi kuadrat. Ini selalu kurang. Ya, nah, kirinya adalah akar 2, berarti akar 2 kuadrat, kurangi kanannya akar 3, berarti akar 3 kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Sampai di sini ya. Nah, 7 kali akar 2 menjadi 7 akar 2. 7 kali min akar 3 berarti min 7 akar 3. Akar 2 kuadrat 2. Ya, pokoknya kalau bentuk akar, akarnya buang saja. Min akar 3 kuadrat berarti 3. Atasnya tidak bisa disederhanakan. Kalau syarat dari operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, syaratnya kan akarnya harus sama ya, biar bisa digabung. Ini akarnya tidak sama. Akar 2 sama akar 3 berarti tetap saja. 2 kurangi 3 berarti min 1. Nah, kita sederhanakan. Min 1 kan penyebutnya dari 7 akar 2 dan 7 akar 3 kan. Jadi 7 akar 2 bagi min 1 berarti min 7 akar 2. Min 7 akar 3 dibagi min 1, min bagi min plus ya. Jadi penjumlahan berarti 7 akar 3. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari soal yang nomor 4, yaitu 7 dibagi akar 2 plus akar 3. Hasilnya min 7 akar 2 tambah dengan 7 akar 3. Gitu ya. Next, ke soal yang terakhir. Nah, ini akan divariasi untuk pembilangnya. Yang di atas. Tidak masalah, kita kerjakan pelan-pelan saja. Nah, hati-hati, konsentrasinya tetap untuk yang penyebutnya. Penyebutnya kan akar 2 tambah akar 5 ya. Jadi, untuk akar sekawannya persis, tapi menjadi
lawannya karena penjumlahan jadi pengurangan. Nah, yang atas masih sama, kita kalikan. Yang atas ini berarti akar 2 min akar 5 kali dengan akar 2 min akar 5. Berarti tulisannya masih tetap ini. Nah, di atas ini. Yang bawah sama, ingat, kiri kuadrat kurangi dengan kanan kuadrat. Kirinya akar 2 berarti akar 2 kuadrat kurangi kanannya akar 5 berarti akar 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ini sekarang kita kalikan kayak perkalian faktor. Akar 2 kali akar 2 berarti akar 4. Akar 2 kali akar 5 kali min akar 5 ya. Jadi min akar 10. Tadi yang baru akar 2, sekarang min akar 5-nya. Kalikan dengan akar 2 menjadi min akar 10. Min akar 5 kalikan dengan min akar 5. Min kali min jadinya plus. Akar 5 kali akar 5 jadinya adalah akar 25. Nah, akar 2 kuadrat berapa? Akarnya buang saja jadi 2. Min 5. Min akar 5 kuadrat berarti min 5. Oke. Terus ada yang bisa disederhanakan? Ada kayaknya. Yang ini. Nah, yang ini bisa disederhanakan loh. Yang akar 10 ini kan akarnya sama. Min akar 10 dikurangi akar 10. Nah, ya, jadi menjadi ini kan sebenarnya 1 ya. Min 1 akar 10 kurangi 1 akar 10. Nah, sehingga 1 sama 1 dengan tandanya negatif menjadi min 2. Nah, yang akar 4 dulu ini. Ya, akar 4 berarti berapa? 2 ini. Ya, min akar 10 kurangi akar 10 jadinya min 2 akar 10. Tambah akar 25 berarti ya 5, betul. Nah, 2 kurangi 5 berarti min 3. Ini yang bisa disederhanakan ini. 2 sama dengan 5 ini. Ya, sehingga 2 tambah 5 adalah 7. Min 2 akar 10-nya tulis. Dibagi min 3. Nah, bisa sederhana lagi. Ini 7 dibagi min 3 berarti min 7 per 3. Min 2 akar 10 bagi min 3. Min bagi min berarti plus ya. Untuk penjumlahan 2 per 3 kali akar 10. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari soal yang 65, yaitu akar 2 kurangi akar 5 dibagi dengan akar 2 tambah akar 5, hasilnya adalah min 7 per 3 tambah dengan 2 per 3 akar 10. Nah, gitu ya. Yang ini agak muter-muter, tapi insya Allah kalau dicermati dengan seksama, insya Allah paham. Nah, biar lebih mantap lagi, saya sudah menyediakan untuk soal latihannya. Ini bisa dilihat. Nah, soalnya masih ada 5 sesuai dengan contohnya dan tipenya pun sama. Saya selalu menggunakan latihannya yang sama, beda angka saja. Ya, sehingga kalau umpamanya benar-benar dicermati dengan contoh soalnya dan melaksanakan dengan sifat-sifatnya, insya Allah ini juga bisa. Ya, oke. Demikian pembahasan dari merasionalkan penyebut ya. Dan jangan lupa seperti video yang lain saya selalu menyampaikan untuk meng-subscribe ya YouTube saya. Tujuannya apa? Kalau umpamanya nanti saya mengupload video pembelajaran baru, biar ada pemberitahuan dari YouTube atau dari Google ya. Tapi syaratnya apa? Kalau untuk subscribe adalah harus login dulu. Syaratnya mempunyai akun Gmail ya. Nanti harus login, subscribe. Jangan lupa untuk like juga dan komentar untuk caranya. Atau mungkin saat mempelajari belum paham, bisa tanyakan bagian mana gitu ya. Oke, demikian pembahasan dari saya, yaitu merasional menyebut ya. Semoga paham dan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.